Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1133 pelatihan Suanyu. Rasa sakit itu berlangsung sebentar. Rasa kekuatan yang tak terlukiskan langsung mengalir dari tulang belakang ke anggota tubuh. Dia hanya merasakan sumsum tulang di tubuhnya sedikit gemetar, dan ada raungan naga yang samar di dalam getaran itu. Yang lebih mengejutkannya adalah warna inti jiwanya telah mengalami beberapa perubahan. Inti jiwa yang awalnya putih kini menjadi biru. Meski belum biru tua, tetapi bahkan kultivasi hari ini telah menyelesaikan sebagian besar transformasi dari inti jiwa menjadi inti naga. Tingkat kultivasi diri telah meningkat secara signifikan. Kali ini, benar-benar terasa seperti level keseluruhan pecah di atas judul Douluo. Dia diam-diam berbalik dan melihat ke belakang. Apa yang saya lihat adalah sepasang mata yang cerah. Dengan senyum lembut, dia membuka tangannya padanya. Terima kasih Suan Yu. Sungguh menakjubkan. Sepertinya aku berjuluk Douluo, meskipun aku belum memiliki cincin roh. Tapi kekuatan fisikku jauh berbeda dari sebelumnya. Bai Xiu bersandar ke pelukannya dan mengencangkan erat. Memeluknya, Lan Suanyu memeluk tubuhnya yang halus dan sedikit menyesal. Pada saat ini, Bai Xiu mengenakan pakaian yang sama seperti sebelum latihan. Punggung masih terekspos udara, tidak terasa terlalu enak untuk kulit mulus. Terutama pinggangnya yang ramping, perasaan berpelukan benar-benar. Bai Xiu juga merasakan rasa malunya saat ini, tetapi dia tidak bergerak kali ini, biarkan dia memegangi tangannya. Apalagi ia berinisiatif untuk memeluknya erat-erat agar tubuhnya semakin fit. Sekarang saya semakin mengerti mengapa Anda lebih suka tinggal di sini dalam risiko. Hanya di sini kita bisa naik ke panggung dunia ini secepat mungkin. Perasaan ini benar-benar hebat dan hebat. Bai Xiu berkata dengan lembut. Ya, Lan Suanyu dengan lembut menyapu rambut panjangnya, membungkusnya di belakang punggungnya, menutupi kulitnya yang lembut. Dengan lembut membelai rambutnya, matanya dipenuhi dengan kepuasan. Latihan satu malam juga banyak membantunya. Dengan Dragon Crystal, setidaknya untuk waktu yang singkat, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki Dragon Ki untuk digunakan dalam kultivasi. Efeknya tidak lebih buruk dari menyerap energi naga di Rising Dragon Terrace. Saya tidak tahu apa hadiah untuk juara kontes meningkatnya naga, apakah itu kristal naga atau sumsum naga, itu akan sangat bagus. Setelah beberapa lama, Bai Xiu diam-diam bangkit dan meletakkan tangannya di pundaknya. Ayo pergi dan makan sesuatu. Lalu coba juga sumsum naga. Ini bekerja dengan sangat baik, sangat mendominasi. Saat itu, aku merasa tulang punggungku seperti abu. Tapi setelah berlatih malam ini, saya merasa sumsum tulang saya sepertinya telah meleleh, dan sepertinya menyatu dengan kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwa saya. Rasanya sedikit bisa dikendalikan. Kekuatan yang dibawa oleh sumsum tulang sama sekali berbeda dari kekuatan tubuh. Itu dari dalam keluar. Tidak hanya membawa kekuatan, tapi juga melemahkan tulang ke arah yang berlawanan. Tulang kemudian mempengaruhi daging dan darah, meridian, dan akhirnya umpan balik ke kulit. Naga di sini benar-benar berbeda dari metode kultivasi kita, tetapi efeknya adalah tapi itu luar biasa. Saat dia berkata, sosoknya berkedip dan dia berada di bawah tempat tidur. Sebelum Lan Suanyu dapat berbicara, dia berlari untuk mengganti pakaiannya. Merasakan aroma masih dalam pelukannya, Lan Suanyu tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, adalah mungkin untuk menghadapi garis musuh yang berbahaya, dan memiliki kehangatan seperti itu benar-benar cara terbaik untuk menenangkan pikiran Anda. Mengambang dari tempat tidur, Lan Suanyu juga merasakan keadaannya sendiri. Efek temper tubuh Long Li memang bagus, tapi kemajuannya jelas jauh lebih lambat daripada Bai Xiu. Karena kekuatan fisiknya sendiri lebih kuat dari Bai Xiu. Tapi selama kemajuan terus berlanjut, itu adalah kondisi terbaik. Pelatihan sumsum tulang harus menjadi langkah selanjutnya bagi kekuatan naga untuk melemahkan tubuh. Anda dapat mencoba, tetapi yang paling penting adalah menyelesaikan seluruh tubuh secara menyeluruh. Pelatihan sumsum untuk sementara waktu untuk melayani tubuh. Kapan saya akan memperbaiki tubuh saya sepenuhnya? Ia harus dapat mencoba mencapai hambatan berikutnya. Jika Anda benar-benar ingin berlatih, Anda mungkin berbeda dari Xiu. Hal-hal yang perlu dikonsumsi dan dibayar berbeda. Saya hanya tidak tahu apakah Dewa Nirwana saya sendiri bisa efektif saat berlatih sumsum.
Menurut Paman Le, jika dia bisa menembus cincin ketujuh dan menguasai elemen gelap, Dewa Nirwana bisa berubah dari 4 warna menjadi 7 warna, dan kemudian akan lebih kuat. Lan Xuanyu sendiri sekarang secara bertahap menyusun metode untuk menenangkan tubuhnya sendiri. Metode penempaan tubuh ini didasarkan pada penempaan tubuhnya dengan guntur dewa yang padam, dan tubuh penempaan kekuatan naga yang ia pelajari dari bintang naga. Keduanya saling melengkapi. Pandu kekuatan naga untuk memuaskan tubuh dengan Dewa Nirwana. Efek dari hanya membakar garis darah untuk memadamkan tubuh tidak terlalu kuat baginya, tetapi jika Anda menambahkan Divine Desolation Thunder, tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Berhati-hatilah sepanjang waktu. Suplemen Longli menjadi sangat penting. Kecepatan temper Lan Xuanyu jauh lebih lambat daripada Bai Xiuxiu, tetapi kekuatan naga yang dikonsumsi tidak tahu seberapa berat. Dan jenis efek ini juga luar biasa, setiap kali tempat dimurnikan. Tempat ini dapat dengan mudah menahan tingkat energi dari Netherworld Thunder. Jika dia dibiarkan melunakkan tubuhnya sepenuhnya, maka kekuatan fisiknya pasti akan mencapai titik yang sangat menakutkan. Itu bahkan akan melampaui logam tingkat dewa petir 4 elemen yang ditempa oleh pandai besi tingkat dewa. Pada level itu, mesia dan armor tempur tidak terlalu berarti baginya. Kekuatan tubuhnya lebih dari sekedar armor perang. Tubuh asli Wuhun berubah menjadi naga, dan seharusnya bisa terbang di angkasa, membentuk siklusnya sendiri. Selama periode waktu ini, semakin dia mengembangkan kekuatan naganya untuk meredam tubuhnya, semakin Lan Xuanyu bisa merasakan di mana klan naga di bintang Tianlong begitu kuat. Metode tempering tubuh kekuatan naga ini seperti menempa logam, terus-menerus menempa tubuh seseorang, dan terus berkembang. Plastisitas tubuh naga jauh melebihi logam langka manapun. Pada akhirnya, mereka mencapai tingkat dewa super, kekuatan mereka sendiri, bahkan bintang tidak dapat merusak mereka. Ini tempat yang paling menakutkan. Sarapan disiapkan sejak lama dan itu sangat lezat. Faktanya, bahkan jika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berlatih dalam retret, mereka akan memiliki orang yang spesial untuk menyiapkan mereka untuk setiap makanan. Huang Yuanlong tidak muncul, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Setelah kontrak milenium selesai, untuk keluarga kerajaan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu memiliki posisi yang berbeda, tetapi mereka juga sepenuhnya mengikat keduanya sehingga keluarga kerajaan bahkan tidak memiliki ide untuk mengawasi mereka. Setelah sarapan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kamar, pertama-tama dia berteleportasi ke partner untuk membantu mereka mengendalikan tubuh. Lalu kembali. Setelah 1 hari berlatih kemarin, dan membantu rekannya melembutkan badannya, kristal naga di tangannya tidak banyak berubah. Itu masih sangat energi, sungguh harta karun yang langka. Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa naga-naga itu secara bertahap menua dan sekarat. Energi kehidupan mereka sendiri sedang menurun, tetapi mereka tidak akan membiarkan energi kehidupan sepenuhnya hilang, tetapi akan terhisap ke dalam kristal naga mereka sendiri. Semakin tua tubuh, semakin besar energi yang terkandung di dalam kristal naga. Setelah klan naga atas mate tua, hampir semua esensi hidupnya dikumpulkan di kristal naga dan sumsum naga. Nilainya di tempat lain jauh lebih rendah. Lan Xuanyu mencoba mengecat sumsum naga untuk pertama kalinya. Seperti yang diharapkannya, reaksinya jauh lebih dramatis daripada Bai Xiuxiu. Saya juga bisa merasakan tulang belakang terbakar, tetapi sensasi terbakar tidak terlalu kuat. Setelah mengaplikasikannya 3 kali berturut-turut, terasa lebih kuat. Tetapi saya harus mengatakan bahwa dengan bantuan sumsum naga, kecepatan temper tubuhnya telah meningkat secara signifikan, dan pertumbuhan sumsum tulang belakangnya memungkinkan dia bertahan lebih lama ketika dia mengalami temper tubuh dewa keheningan dan kekuatan naga, dan efeknya alami. Akan lebih baik, hari seperti ini ketika dia bisa berlatih puasa sambil duduk di atas harta dunia sungguh luar biasa. Waktu juga berlalu dengan cepat dalam proses ini. Solen 4 Chapter 1134 Pengaturan Kerajaan. Dalam sekejap mata, round robin akan datang. Upacara lotere juga telah selesai. Hasil undian tersebut dibawa oleh Huang Yuanlong. Bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, hasil undian sebenarnya cukup bagus, bagian terbaiknya adalah mereka berada dalam satu kelompok. Benar, dalam kelompok. Seluruh proses lotere segera dilakukan. Tidak peduli dari kota atau keluarga mana Anda berasal. Semuanya terganggu untuk undian. Mereka yang bisa mengikuti round robin adalah 100 teratas terakhir di babak eliminasi sebelumnya. Kecuali naga atas, hampir semuanya adalah Feng Hao dulu teratas di antara naga tengah. Bahkan jika naga yang lebih rendah tampil baik di babak sistem gugur, mereka pada akhirnya akan menyelesaikan Tanglong. Tidak mungkin untuk memasukkan tautan berikut.
Dengan 10 kontestan di setiap grup, pertandingan round robin setara dengan 9 game. Ini adalah cara terbaik untuk menilai kekuatan secara keseluruhan. 3 teratas dari grup final akan memasuki tahap final. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kualifikasi untuk penilaian Ksatria Naga di masa depan. Persaingan pasti akan sangat sengit. Apakah round robin bisa lolos sangat penting. Jadi jangan melihatnya sebagai itu pasti akan sangat intens. Semua naga atas pasti akan melakukan yang terbaik di tahap round robin. Ini adalah hal yang baik bahwa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dikelompokkan bersama, alasan terpenting adalah mereka bisa saling menjaga. Dibandingkan dengan Bai Xiuxiu yang sendirian dalam grup, efeknya akan jauh lebih baik. Ada satu round robin setiap hari tanpa waktu istirahat. Dengan kata lain, lawan yang telah bertarung dengan Lan Xuanyu, sangat mungkin Bai Xiuxiu akan menghadapinya selanjutnya. Ini memberi mereka banyak ruang operasi. Di saat yang sama, Lan Xuanyu juga akan bermain melawan Bai Xiuxiu, dan dia juga bisa melepaskan air di game itu untuk memberi Bai Xiuxiu satu kemenangan lagi. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis bahwa Lan Xuanyu cukup kuat untuk mengalahkan lawan lain di grup. Saya telah menyelidiki informasi para pemain di grup yang sama untuk Anda dalam 2 hari terakhir. Ini sangat penting, saya akan menganalisisnya untuk Anda satu persatu. Ini sangat membantu dalam merumuskan taktik. Anda bisa berada dalam grup dan kemungkinan besar akan lolos bersama. Ayah saya dan saya telah membahas bahwa Anda mungkin ingin menggunakan taktik yang lebih kejam. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang, dan Lan Xuanyu berkata, nasihat apa yang dimiliki Bapak Bangsa? Petik 2. Huang Yuanlang menyipitkan matanya dan berkata, itu saya. Ada banyak pemain kuat dalam satu grup. Saya pasti tidak bisa. Jadi saya mengandalkan Anda. Di grup Anda, ada juga beberapa pemain kuat. Jika Anda ingin mengalahkan mereka, jujur saja, saya tidak tahu apakah Anda bisa melakukannya. Terutama Xiuxiu. Jadi, Xiuxiu, tujuan Anda adalah bersaing untuk tempat ketiga, sejauh mungkin untuk mendapatkan poin di tangan yang lemah, ditambah dengan bantuan biru kepada Anda, masih ada peluang. Biru, apakah Xiuxiu bisa lolos? Peran Anda sangat penting-penting. Saat menghadapi lawan kamu bisa mengalahkan, pukul lawan sekeras mungkin agar tidak bisa pulih di game berikutnya. Tahukah kamu apa maksudku? Lan Xuanyu menggerakkan matanya dan mengangguk. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Huang Yuanlong. Jika dia bisa melukai lawan dengan parah, akan lebih mudah bagi Bai Xiuxiu untuk mengalahkan lawan tersebut. Huang Yuanlong berkata, agar Anda dapat lolos kali ini, keluarga juga telah menghabiskan banyak usaha. Kami tidak dapat ikut campur dalam pengundian. Ksatria Naga Dewasa secara pribadi mengawasi pengundian tersebut. Namun, kami menghabiskan banyak waktu di babak kualifikasi berikutnya. Di game pertama, pertunjukan akan menghadapi lawan terkuat di grup Anda. 3 putaran berikutnya akan menjadi 3 terlemah. Dan biru, lawan yang Anda hadapi, 3 game pertama, apakah 3 terlemah? Urutannya sama dengan pertunjukan. Artinya, di pertunjukan pertama, Anda berinisiatif untuk menyerah, dan di 3 game berikutnya, ada kemungkinan menang beruntun. Selain itu, biru memberi Anda 1. Anda memiliki 4 kemenangan. Menurut hukum masa lalu, jika Anda ingin masuk 3 besar dan meraih 6 kemenangan, itu relatif stabil. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, Anda akan memiliki 2 pertandingan di mana biru akan bermain pertama dan Anda akan bermain nanti. Ini Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan 2 game. Selama Anda menang, garis kualifikasi pada dasarnya stabil. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sedikit terkejut, dan mereka tidak menyangka Royal dapat mengganggu urutan peringkat round robin. Perbedaan urutan ini bisa berubah terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa itu dibuat khusus untuk Bai Xiuxiu. Huang Yuanlong juga merasakan tatapan mereka berdua, dan tersenyum. Ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga. Pada saat yang sama, ini juga telah didukung oleh Tuan Luolan. Jika tidak akan mudah untuk dioperasikan. Tuan Luolan tahu bahwa Anda telah menandatangani kontrak dengan keluarga. Saya sangat senang setelah kontrak milenium. Dia memuji bahwa Anda memahami imbalan itu. Dia akan mendukung Anda dengan penuh semangat dan menjadi ksatria naga di masa depan. Sebagai naga biru, yang terbaik adalah bisa masuk 30 besar bersama Anda jalan. Setelah 30 pertama, Anda bisa mengendarai naga untuk bertarung. Namun, ada beberapa poin yang harus dinyatakan sebelumnya. Pertama, jika Xiuxiu berada di game sebelumnya, orang yang seharusnya menang belum menang. Yang terakhir, jangan biarkan lapangan menjadi biru. Kedua, jika Anda meleset secara tidak sengaja,
Untuk memastikan Anda bisa lolos, Anda juga bisa menyangkalnya di game terakhir. Yang terpenting adalah Anda bisa lolos. Terakhir, apakah Anda bisa bergandengan tangan untuk lolos? Lalu, kita harus berjuang untuk masuk 6 besar di tahap akhir, imbalan untuk masuk 6 besar akan sangat dermawan. Anda seharusnya sudah merasakan manfaat dari kristal naga dan sumsum naga. 6 yang pertama memiliki hadiah kristal naga atau sumsum naga. Semakin tinggi peringkatnya, semakin murah hadiahnya. Terlebih lagi, Anda memiliki hadiah khusus untuk memasuki dunia naga setelah Anda mendapatkan tempat pertama. Ini tidak tersedia sebelumnya. Tuan Luolan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, dia juga memiliki hadiah untuk Anda. Lan Xuanyu mengangguk, menandatangani kontrak manfaat milenium saat ini mulai terurai. Royal menceritakan kepada mereka, tetapi juga berpotensi didukung oleh hitam naga ksatria Luolan Tanum. Namun, Anda benar-benar ingin bersaing untuk tempat pertama. Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu, tapi dia telah berjanji pada Bai Xiuxiu. 1. Bai Xiuxiu tersenyum padanya, lalu bertanya pada Huang Yuanlang, kakak. Jika kita menempati posisi pertama, sebagai naga, bisakah aku memasuki dunia naga bersama saudara perempuanku? 1. Huang Yuanlong tersenyum, tentu saja itu mungkin. Dalam arti tertentu, naga itu sendiri adalah bagian dari kesatria naga. Ini adalah kemuliaan umum Anda. Bunyi gemerincing bagus, maka kami pasti akan keluar semua. Saat berbicara, dia tersenyum pada Lan Xuanyu. Di mana Anda, di mana saya berada? Hidup dan mati bersama. Pikiran Lan Xuanyu bergema dengan kata-kata Bai Xiuxiu, dan dia sudah memahami pikirannya. Jangan membayangkan apapun seperti memenangkan kejuaraan. Pergi melalui setiap level. Round Robin sudah menjadi proses yang sulit. Grup Anda, meskipun tidak menakutkan seperti grup saya, tapi lawannya juga cukup kuat. Saya akan memperkenalkan Anda satu persatu. Di kelompokmu, ada 2 naga tengah. Meskipun mereka semua luar biasa di antara klan naga tengah, tapi saya yakin setidaknya Blue tidak punya masalah dalam menangani mereka. Itu juga 2 dari 3 game pertama yang kami atur untuk diperbaiki. Saya tidak akan memperkenalkan terlalu banyak. Lan, selama kamu tidak lembut, Xiuxiu tidak akan punya masalah berurusan dengan mereka. Kemudian bicarakan tentang kekuatan terendah ketiga. Yang ketiga dari bawah adalah naga atas. Kekuatannya hampir sama dengan milikku. Berbicara tentang ini, wajah Huang Yuanlang sedikit memerah dan melanjutkan, namanya adalah. Saat ini, dia mulai menganalisis situasi lawan untuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Harus dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat mementingkan kontes Shenlong ini, dan telah menyelidiki lawan kelompok Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dengan sangat dalam. Dan mendengarkan narasinya, ekspresi Lan Xuanyu juga mulai berangsur-angsur menjadi serius. Terutama ketika Huang Yuanlong berkata tentang berbagai kemampuan yang dimiliki naga atas, dia tidak bisa menahan cemberut. Kekuatan lawan sudah jelas. Qi Tianlong bukan satu-satunya favorit untuk menang. Sebenarnya ada banyak eksistensi pada level yang sama dengannya. Soul Land 4 Chapter 1135 Round Robin dimulai. Keluarga besar fokus pada pembinaan generasi muda, dan naga atas tidak boros seperti Huang Yuanlong. Dalam kelompok Lan Xuanyu, ada 3 lawan yang sangat kuat, semuanya tangguh. Ingin menonjol dari pesaing mereka bukanlah tugas yang mudah. Petik 2. Selama kompetisi round robin, Anda harus memperhatikan sepanjang waktu untuk pulih dan istirahat. Inilah mengapa sumsum naga dan kristal naga diberikan kepada Anda. Sumsum naga dan kristal naga dapat mempercepat kecepatan pemulihan Anda. Tapi, terlalu berlebihan. Cedera berat juga akan sangat merepotkan dan tidak bisa dipulihkan. Inilah alasan mengapa pemain biru itu kejam. Oleh karena itu, dalam permainan, kita harus sebisa mungkin menghindari cedera yang parah. Jika tidak bisa dilakukan, kita lebih baik menyerah daripada melakukannya. Salah satu trik round robin adalah menyelesaikan 9 game sebanyak mungkin. Hanya dengan memainkan semua game kamu bisa lolos. Sekali kamu dipukul dengan keras, kamu tidak akan bisa bermain nanti. Kekuatan itu tidak ada artinya sekuat apapun itu. Huang Yuanlang seperti seorang pelatih saat ini, yang baik hati kepada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Beritahu mereka semua pelajaran yang dipetik dari keluarga kerajaan. Saudaraku, apakah kontestan lain juga memiliki taktik yang ditargetkan? Bai Xiuxiu bertanya. Huang Yuanlong berkata, pasti akan ada. Kompetisi Tanglong sangat penting bagi siapapun. Oleh karena itu, yang bisa kami lakukan hanyalah melakukan yang terbaik. Penampilan Anda di tempat adalah yang paling penting.
Persiapan sudah dianggap sangat penting. Cukup, tapi apakah itu bisa mencapai efek yang diinginkan pada akhirnya? Apakah itu Huang Yuanlong atau Huang Daoqi masih belum jelas. Tapi bagi mereka, yang terpenting bukanlah peringkat akhir. Kepala Shenglong, untuk ini saja, keluarga kerajaan sudah sangat puas kali ini. Terlebih lagi, Lan juga mendapat julukan Putri Naga Emas, dan menjadi terkenal beberapa saat. Keluarga besar sudah siap pindah. Tahukah Anda, di antara naga betina dengan garis keturunan yang kuat jauh lebih populer daripada naga jantan. Bahkan ksatria naga pun punya ide. Garis keturunan menentukan keturunan, dan jika kedua pasangan memiliki garis keturunan yang kuat, peluang untuk mendapatkan keturunan yang sangat baik jauh lebih besar. Naga pada dasarnya sulit untuk bereproduksi, dan setiap reproduksi adalah hal yang sangat penting. Di antara 18 ksatria naga, hanya ada 2 ksatria naga wanita, yang menunjukkan betapa langka Feng Hao dulu wanita di antara klan naga. Dan suami dari 2 ksatria naga wanita adalah naga mereka. Oleh karena itu, peringkat apa yang bisa didapat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dalam kompetisi naga ini jauh lebih penting daripada kontrak milenium yang mereka tanda tangani. Kontes naga diadakan setiap 10 tahun sekali, dan bahkan jika Bai Xiuxiu dan Lan Xuanyu gagal kali ini, akan ada yang lain. Bagaimanapun, dalam pikiran Huang Daoqi, mereka baru saja berubah dari klan naga liar menjadi klan naga resmi, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mempraktikkan metode tempur kekuatan naga. Bakat Lan sudah cukup luar biasa, dan memberinya 10 tahun lagi, diperkirakan bahwa dia tidak akan bisa menduduki posisi pertama di Menara Naga Bangkit. Ksatria naga masa depan bisa diharapkan. Sayang satu-satunya adalah kesempatan untuk pergi ke dunia naga. Untuk ras naga, ini adalah hadiah yang paling berharga. Melalui kontes Rising Dragon ini, melihat potensi Lan Xiuxiu dan menandatangani kontrak milenium, tujuan dasar keluarga kerajaan telah tercapai. Terutama kontrak milenium. Dengan kontrak ini, tidak perlu khawatir seseorang akan mengambilnya. Luo Lan, ksatria naga hitam, juga sangat menghargai kontrak ini dan memuji Huang Yuanlong. Oleh karena itu, mood Huang Yuanlong sangat baik akhir-akhir ini. Dia sedikit putus asa tentang masalah antara dirinya dan Lan, tetapi sekarang dia memiliki kontrak 1000 tahun, ketika tidak ada pilihan yang lebih baik, dia merasa dia masih memiliki peluang. Ada aliran panjang, jadi tidak perlu khawatir. Dan jika Xiuxiu adalah naga biru, tidak perlu khawatir dia menikahi naga di masa depan. Itu sempurna. Kompetisi Tanglong sudah memasuki babak round robin, sekaligus membuka babak yang paling seru, niscaya setiap pertandingan selanjutnya akan sangat sengit. Semua keluarga besar sedang merumuskan taktik secara intensif. Pertandingan round robin tidak sama dengan pertandingan knockout. Pertandingan eliminasi adalah yang Anda butuhkan untuk menang, tetapi pertandingan round robin bisa menggunakan banyak taktik, sehingga keluarga kuat Anda bisa memiliki lebih banyak kesempatan untuk maju. Oleh karena itu, bukan hanya keluarga kerajaan yang mengatur secara diam-diam, mengapa tidak dengan keluarga lainnya? Saat matahari terbit kembali, Shenlongtai diselimuti lapisan cahaya keemasan. Kota Tanglong hari ini, langit tidak berawan, dan anjungan Tanglong yang menjulang terlihat jelas. Puncaknya bisa dilihat dari tanah. Semua jalan pelan naga telah dengan sengaja disapu, bersih, dan bebas debu. Penjaga kota yang terdiri dari berbagai kelompok etnis menjaga kedua sisi jalan pelan naga untuk mengisolasi kerumunan. Lambat laun, raungan panjang terdengar. Serangkaian sosok besar atau ramping mulai bermunculan di jalan panjang. Mereka berjalan di sepanjang jalan naga, sampai mereka melewati garis yang didirikan di jalan naga, mereka akan melebarkan sayap dan terbang tinggi, membubung ke langit, dan menaiki peron naga. Tapi yang paling menarik perhatian bukanlah naga besar, tapi keberadaan humanoid. Mereka mewakili ras naga teratas dengan darah paling mulia. Kemunculan masing-masing naga ini akan membangkitkan sorak-sorai di tempat kejadian. Terutama, ketika dua sosok cantik muncul bersama di Avenue of the Dragon Rache, sorak-sorai bergema di seluruh kota. Huang Yuanlong di samping Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu secara otomatis diabaikan oleh orang-orang. Suara Putri Naga Emas terlalu kuat. Lan Xuanyu hari ini mengenakan pakaian kasual berwarna putih, dan kain lembutnya sama sekali tidak mempengaruhi gerakan tubuhnya. Dengan rambut panjang tersampir di belakangnya, wajah cantiknya bersinar cerah di bawah sinar matahari pagi. Wajah dia tenang, matanya dingin, dan sepertinya dia menggigil kemanapun dia pergi. Tapi ini tidak mempengaruhi popularitas dia, sama sekali. Kelahiran idola seringkali muncul dalam waktu yang sangat singkat. Ada banyak berhala di klan naga, hampir di setiap generasi.
Namun semakin dekat Anda dengan orang lain, semakin mudah untuk dicintai oleh orang tersebut. Lan Xuanyu, yang belum menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa, tiba-tiba bangkit, memiliki gaya yang mendominasi, kekuatan yang tangguh, wajah yang cantik, dan identitas perempuan. Semua meletakkan dasar baginya untuk menjadi idola seluruh Dragon Star. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sebagai seorang idola, dia tidak begitu senang dengan sorakan seperti itu. Lan Xuanyu berjalan cepat, dia benar-benar tidak ingin terlalu lama bersorak-sorai. Dia juga sangat tidak berdaya. Dia juga tidak ingin menjadi seperti ini. Meski Paman Le dulunya idol, tapi bagaimanapun juga tampilan aslinya, gender original. Hal macam apa ini sendiri? Jika ini dikembalikan, saya tidak tahu bagaimana harus ditertawakan oleh perguruan tinggi. Pengorbanan diri ini sangat besar. Dalam beberapa hari terakhir, saat membantu mitra berkultivasi, mata semua orang menjadi semakin aneh. Setelah akhirnya melewati garis, Lan Xuanyu naik ke udara dan terbang dengan cepat ke udara. Seluruh tubuh memancarkan cahaya keemasan, naik ke atas seperti anak panah. Ketika dia mencapai puncak Senglongtai, beberapa naga telah tiba. Untuk sesaat, dia menjadi fokus pandangannya lagi. Bukan hanya orang-orang yang tertarik padanya, tetapi orang-orang yang paling tertarik padanya. Tentu saja, mereka masih belum tahu bahwa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah menandatangani kontrak 1000 tahun dengan keluarga kerajaan. Jika tidak, minat mereka diperkirakan akan menurun. Lan Xuanyu berjalan ke samping dengan ekspresi dingin, langsung menutup matanya, dan menutup matanya untuk beristirahat. Ekspresi penolakan dari jarak ribuan mil. Jangan beri kesempatan untuk memulai percakapan dengan naga. Bai Xiuxiu dan Huang Yuanlong juga terbang ke panggung Shenlong melihat Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu memahami suasana hatinya, menahan senyum, diam-diam mendatanginya dan meraih tangannya. Di mata orang lain, mereka juga saudara yang baik. Solen 4 Chapter 1136 Long Li Guangzhou. Satu demi satu, naga yang memasuki round robin telah menaiki Rising Dragon Terrace. Pada saat ini, di sisi Senlongtai, tiba-tiba terjadi fluktuasi energi. Lan Xuanyu membuka matanya hampir seketika, menoleh untuk melihat ke arah fluktuasi energi itu. Pintu cahaya perak perlahan terbuka. Gerbang cahaya setinggi 30 meter dan lebar 20 meter. Satu demi satu, mereka berjalan keluar dari gerbang cahaya perlahan dan tiba di peron Shenlong. Setiap kali seseorang keluar, aura di Rising Dragon Platform akan berubah 1 poin. Kebanyakan dari mereka adalah sosok aneh, tapi yang keluar dari sini semuanya memancarkan aura yang kuat. Karena penampilan mereka, udara di sisi Senglongtai mulai sedikit berubah. Tingkat dewa, tanpa kecuali, mereka semua adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa. Huang Yuanlong pernah berkata kepada Lan Xuanyu bahwa setelah memasuki tahap round robin, Huang Daoqi akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Jelas, sebagian besar naga senior akan datang untuk menonton pertandingan. Kompetisi Rising Dragon adalah acara untuk seluruh klan naga, bagaimana bisa tanpa mereka? Ada terlalu banyak naga yang lebih rendah di Ko sebelumnya, dan mereka tidak terlalu tertarik. Tapi naga yang bisa memasuki tahap round robin tidak diragukan lagi adalah elit klan, masa depan klan. Hampir semuanya adalah keturunan atau suku dari Feng Hao Douluo top ini. Melalui kompetisi, pilih orang-orang terbaik untuk pelatihan, hampir seperti yang akan dilakukan oleh setiap keluarga besar. Di saat yang sama, kompetisi Tanglong bukannya tanpa trik. Para Feng Hao Douluo top ini juga harus menjadi saksi bagi rakyatnya sendiri untuk membuat permainan lebih adil. Setelah Feng Hao Douluo ini keluar dari pintu angkasa, mereka tidak berjalan menuju pusat Senglongtai. Seberkas kekuatan naga secara alami akan dilepaskan dari bawah mereka, mendorong tubuh mereka untuk bangkit perlahan, duduk bersila di atas balok. Gaya panjang dilepaskan, dan terus mengembun. Ini tidak diragukan lagi adalah perwujudan kekuatan. Lan Xuanyu segera menemukan bahwa pancaran cahaya yang dilepaskan oleh Feng Hao Douluo klan naga ini berbeda. Bukan hanya warnanya, tapi juga ketebalan dan tingginya. Waktu menonton tidak akan terlalu singkat. Berkas cahaya yang dilepaskan secara alami tidak akan mengubah ukurannya dengan mudah. Oleh karena itu, jumlah kekuatan naga yang dilepaskan di awal harus dipertahankan pada level ini. Tentunya, semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi intensitas pancaran cahaya yang dilepaskan. Pembangkit listrik klan naga dari berbagai keluarga besar ini bukan tanpa perbandingan di platform naga ini. Selain itu, Lan Xuanyu segera merasakan efek tambahan dari Long Li Guangzhou ini. Ketika pancaran cahaya mendorong tubuh klan naga tingkat dewa untuk memanjat,
aura kekuatan naga secara alami akan menyebar ke platform naga yang naik, menutupi permukaan platform naga yang naik, membuat aura naga di sini lebih berlimpah. Tidak diragukan lagi, ini sangat bermanfaat bagi keturunan ras naga. Ini adalah energi naga yang dilepaskan oleh Feng Hao Douluo tingkat dewa. Tentunya, mereka datang untuk menonton pertandingan, tidak hanya untuk menonton, tapi juga untuk memberikan keuntungan bagi para junior ini. Kompetisi Tanglong ini sangat menarik, tidak hanya untuk kompetisi, tapi juga untuk latihan. Semakin luar biasa talenta dan semakin lama mereka bertahan dalam kontes naga, semakin besar manfaat yang bisa mereka peroleh. Ini layak dipelajari. Jika pihak akademi juga bisa mengadakan beberapa perlombaan dengan cara ini, bagi siswa Shrek, bantuan dan peningkatan yang didapat akan semakin besar. Tentu saja, Douluo Xing dan Tianlong Xing berbeda, dan sumber daya Tianlong Xing terlalu melimpah untuk mendapat masalah sebesar itu. Energi kehidupan di sini hampir tidak ada habisnya. Pancaran cahaya yang dilepaskan oleh naga tingkat dewa itu bervariasi dalam ukuran. Lan Xuanyu dengan cepat melihat Kaisar Dodge. Setelah Kaisar Daoqi berjalan keluar dari pintu cahaya, tatapannya juga mengarah ke mereka. Siang Lan Xuanyu tersenyum dan mengangguk, seberkas cahaya kuning melonjak di bawahnya, mendorongnya ke atas. Sorotan cahaya itu naik ke posisi sekitar 3 meter, dengan diameter penampang sekitar 1 meter, cukup untuk menampungnya duduk bersila, lalu berhenti. Berkas cahaya setinggi 3 meter hampir menjadi yang paling mencolok di sini. Saat ini, berkas cahaya terbesar memiliki diameter penampang lebih dari 3 meter dan tinggi lebih dari 15 meter. Fluktuasi kekuatan naga yang kuat itu bisa dirasakan dari jauh. Kolom cahaya kekuatan naga ini juga telah menjadi pemandangan megah di platform Shenglong. Setiap berkas cahaya mewakili Feng Hao Douluo tingkat dewa, dan setiap berkas cahaya besar melambangkan kekuatan yang lebih kuat. Segera ada lebih dari 30 berkas cahaya muncul. Semakin tinggi pancaran cahayanya, semakin kuat kekuatannya dan semakin tinggi statusnya. Cara menonton pertempuran ini tidak hanya membawa manfaat energi naga kepada generasi muda, tetapi juga kesempatan bagi Feng Hao Douluo tingkat dewa ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Banyak dari mereka telah hilang dalam 10 tahun, dan seberapa besar kemajuan yang telah dicapai dalam 10 tahun dapat dengan jelas ditunjukkan melalui sinar listrik yang panjang ini. Tentu saja, sangat mungkin juga beberapa naga dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Tetapi situasi ini relatif jarang. Kekuatan mewakili status dan keuntungan. Dalam keadaan normal, tidak perlu bersembunyi. Lan Xuanyu menemukannya melalui pengamatan itu. Masih ada beberapa balok berkekuatan panjang setinggi Kaisar Dodge, sekitar 7 atau 8. Mungkin milik level paling bawah. Ada banyak yang sedikit lebih tinggi dari mereka, 5 atau 6 meter. Hanya 7 yang tingginya lebih dari 10 meter. 10 meter juga tampak seperti das, pancaran cahayanya tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih kuat. Ini harus menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati. Ini setara dengan level 110 atau lebih tinggi jiwa master manusia. Ini tentu belum semuanya, karena masih ada orang kuat naga yang keluar satu demi satu. Pada saat ini, Lan Xuanyu melihat sosok familiar lainnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi hijau tua, Luo Lan perlahan berjalan keluar dari pintu cahaya perak. Pada saat dia keluar, semua naga kuat yang duduk bersila di atas berkas cahaya itu berdiri dan membungkuk sedikit ke arahnya. Luo Lan mengangguk, seolah memberi isyarat kepada mereka, dan berjalan ke tengah balok cahaya ini. Sekelompok sinar aquamarin tiba-tiba mekar di bawahnya, dan segera setelah itu, sinar cahaya itu mendorong tubuhnya tegak dan naik. Seberkas cahaya besar dengan diameter penampang lebih dari 10 meter, ketika berkas cahaya ini muncul, gas naga di seluruh platform Rising Dragon langsung melonjak. Ki naga itu bahkan berkumpul menjadi bentuk naga kecil, menyebarkan gigi dan cakar menari di atas panggung, dan raungan naga yang menjulang bergema. Sinar Luo Lan memanjat 50 meter penuh, dan kemudian berhenti. Di antara berkas cahaya itu, ada bau pegunungan yang menyengat. Ksatria Naga, inilah kekuatan Ksatria Naga. Pada saat ini, jantung Lan Xuanyu tiba-tiba bergerak, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi naga yang menjulang di Rising Dragon platform tiba-tiba berkumpul ke arahnya. Kemudian roh naga ini menyerbu masuk, secara aktif menggali ke dalam tubuhnya. Di sekitar tubuh Lan Xuanyu, cahaya keemasan tiba-tiba dilepaskan, dan energi naga mengalir ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, sisik emas mulai muncul di permukaan kulit. Setelah energi naga yang melimpah dituangkan ke dalam tubuhnya, dia tidak perlu mengendalikannya sama sekali. Itu mengembun menjadi tetesan cairan transparan dengan sendirinya,
mengembun di dantiannya, dan tidak memengaruhi tubuhnya, tetapi energi naga yang lembut segera ia berkumpul menjadi sebuah danau kecil di dantian. Untuk energi kekuatan naga yang begitu besar, bahkan Lan Xuanyu terkejut beberapa saat. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat penunggang naga hitam itu. Luolan membuat sketsa senyum di sudut mulutnya dan mengangguk ke dia. Tidak ada keraguan bahwa inilah manfaat yang dibawa oleh penunggang naga hitam untuk dirinya sendiri. Aura naga ini terlalu besar untuk diserap sendiri untuk sementara waktu. Setelah disebut cairan, bisa diserap perlahan. Ini jauh lebih baik daripada menggunakan Lonely Hall untuk berlatih. Aura naga ini sekarang bukan hanya Monaga Knight saja, tetapi aura yang dipancarkan oleh lebih dari 30 Feng Hao Du Luo Clan naga tingkat dewa. Ini setara dengan Luolan yang memandu napas ini. Semuanya dikompresi dan dipadatkan menjadi cairan, yang diberikan kepada Lan Xuanyu.